Petualang sekalian, kita jumpa lagi. Bagi para petualang yang baru pertama kali mampir di channel ini, Anda sedang berada di channel Petualang Ide, channel yang selama bertahun-tahun ini concern membahas tentang masalah-masalah keuangan daerah, tentang pemerintahan. Jadi cuma ada dua topik utama di channel ini, yaitu keuangan daerah dan pemerintahan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan dan keuangan daerah. Pada video kali ini kita masih melanjutkan serial tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021, diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah dalam beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 28 Juli tahun 2020 ini. Pedoman penyusunan APBD 2021 yang membahas banyak hal yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021, sehingga karena banyak dan kompleks maka kita bagi dalam beberapa seri dalam video-video yang ada di channel ini. Pada video yang pertama kita membahas tentang sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Kemudian pedoman penyusunan anggaran tahun 2021. Pada seri yang kedua kita membahas tentang prinsip penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini kita akan membahas tentang kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Materi yang akan kita bahas sangat panjang karena kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 2021 sangat komprehensif dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 yang akan kita bahas ini meliputi kebijakan pendapatan daerah, kemudian kebijakan belanja daerah, dan tentunya kebijakan pembiayaan daerah. Ini akan memakan durasi yang panjang, silakan disimak, kita tonton, dan ini sangat membosankan. Kalau para petualang sekalian mau menyimak sampai selesai, silahkan dibuat kopi, di skip dulu, dibuat kopi, cemilan sambil kita membahas tentang kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Kita tidak akan berlama-lama, ayo kita bahas dengan menggunakan video scribe berikut ini. Ayo. Membahas kebijakan penyusunan APBD akan kita mulai dengan mempertegas kebijakan utama dalam penyusunan APBD, di mana semua penerimaan daerah dan semua pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan sendiri terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut, dan atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat atau daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan daerah seperti terlihat pada gambar ini. Pembahasan kebijakan penyusunan pendapatan daerah akan dilakukan sesuai struktur yang ada seperti pada gambar,
Kita akan mulai dari PAD atau pendapatan asli daerah. Dalam membahas PAD, kebijakan-kebijakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten kota, serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten kota dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten kota sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi, kabupaten atau kota untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum. Kemudian pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan, dan subrincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenan. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat peralatan pertahanan atau alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak reklame bagi koperasi dan UMKM
untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak kendaraan bermotor atas alat berat, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15/PUU/X5/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 belum ditetapkan. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor yang merupakan program strategis nasional. Hasil pungutan atau sebutan lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara. Pajak daerah dan retribusi dirinci menurut objek, rincian objek, dan subrincian objek. Penganggaran hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan subrincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah, peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu, peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan, peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan, dan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita pindah ke kebijakan penganggaran lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan subrincian objek. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, bangun guna sera atau BGS, bangun sera guna atau BSG, kerjasama pemanfaatan atau KSP, dan kerjasama penyediaan infrastruktur atau KSPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah. Kita pindah selanjutnya pada pendapatan transfer. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer dalam Permendagri nomor 64 tahun 2020 dijelaskan secara detail sampai pada objek pendapatan transfer. Namun jika diringkas, kebijakan penganggaran pendapatan transfer adalah sebagai berikut. Yang pertama, penganggaran semua biaya transfer paling tinggi sesuai peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2021, kemudian sesuai peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi tahun anggaran 2021, atau bisa juga sesuai dengan informasi resmi mengenai alokasi tahun anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Kebijakan berikutnya adalah apabila peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2021 atau peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi tahun anggaran 2021 atau
informasi resmi mengenai alokasi tahun anggaran 2021 belum dipublikasikan sampai dengan Perda tentang APBD tahun anggaran 2021 ditetapkan, maka kebijakannya adalah menggunakan pagu tahun anggaran 2020 atau memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan 3 tahun terakhir. Itu berlaku untuk dana bagi hasil. Selanjutnya, melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, itu untuk DAK, kemudian menyesuaikan dalam Perda perubahan APBD tahun anggaran 2021 atau dapat juga ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang tidak melaksanakan perubahan APBD tahun anggaran 2021. Catatan penting lainnya yang harus dipedomani adalah pendapatan pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota yang bersumber dari dana insentif daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana insentif daerah. Selanjutnya, kita bahas transfer antar daerah. Pendapatan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD pemerintah provinsi tahun anggaran 2021. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Kota tahun anggaran 2021 mendahului penetapan APBD Provinsi tahun anggaran 2021, penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah tahun anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah tahun anggaran 2019. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten atau kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target tahun anggaran 2020, dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2021. Kemudian yang kedua dari pendapatan transfer antar daerah adalah pendapatan bantuan keuangan. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya, baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2021. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD
untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2021. Selanjutnya yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pendapatan hibah, di mana pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga atau yang sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi, serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah. Kemudian berikutnya dana darurat, yang merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya peraturan presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2021 atau peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana darurat tahun anggaran 2021. Dalam hal peraturan presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2021 atau peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana darurat tahun anggaran 2021 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2021. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggarannya antara lain meliputi pendapatan hibah dana BOS untuk satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan kabupaten kota pada APBD tahun anggaran 2021 tentunya harus mempedomani peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada pemerintah daerah. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi dana tambahan infrastruktur tahun anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dan bagi daerah kabupaten kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang besaran dan tata cara pemberian bonus produksi panas bumi. Selanjutnya,
Kebijakan belanja daerah, di mana belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Belanja daerah, selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan. Unsur pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dirinci sebagai berikut. Urusan pemerintahan wajib yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, di mana urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Selanjutnya urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Kemudian unsur pendukung yang meliputi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur penunjang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, penghubung, dan pengelolaan perbatasan daerah. Unsur pengawas yaitu inspektorat, kemudian unsur kewilayahan yang meliputi kabupaten atau kota administrasi dan kecamatan, unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik, dan unsur kekhususan. Selanjutnya dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain, alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan atau pemotongan penyaluran dana transfer umum setelah berkoordinasi tentunya dengan Mendagri dan menteri teknis terkait. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja
baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, pemerintah daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan atau standar teknis yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA SKPD dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Perpres mengenai standar harga satuan regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang atau jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mengenai kebijakan penyusunan belanja daerah akan dibahas per struktur sampai dengan jenis dan objeknya yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya kita bahas kebijakan penyusunan belanja berdasarkan struktur belanja daerah dengan uraian yang akan kita mulai dengan belanja operasi. Belanja operasi diawali dengan menyimak tentang belanja pegawai, di mana penganggaran belanja pegawai diperuntukkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD, dan pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2021. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akres yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN atau PNS dibebankan pada APBD tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hal tersebut yang berlaku. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran dan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang atau jasa, dan honorarium pengangkatan unit kerja pengadaan barang dan jasa UKPBJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang standar harga satuan regional.
Larangan pemerintah daerah menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja, dan rincian objek belanja honorarium ASN. Belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Termasuk barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat, pihak ketiga atau pihak lain, dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait, serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan subrincian objek. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan, serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran jasa, honorarium, kompensasi bagi ASN dan non-ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan subkegiatan dalam rangka mencapai target kinerja subkegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa, honorarium, kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam subkegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan subkegiatan. Penganggaran jasa narasumber atau tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran untuk jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja atau pegawai yang menerima gaji atau upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage UHC, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk. Di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri, sebagian atau seluruhnya, jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema ganda. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, termasuk keluarga, 1 istri atau suami dan 2 anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, tidak termasuk istri atau suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat. Penyelenggaraan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah menganggarkan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak pertambahan nilai atau PPN, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ, dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif. Frekuensi, jumlah hari, dan jumlah orang dibatasi, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya real atau lumsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya real. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi media, dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi media. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya real. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya real. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumsum. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumsum. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19, rapid test, PCR test, atau swab test sesuai dengan biaya real sepanjang dalam masa pandemi COVID-19. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikut sertakan non-ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pengadaan belanja barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau pihak lain atau masyarakat pada tahun anggaran berkenan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli atau bangun barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau pihak lain atau masyarakat, ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan barang atau jasa sampai siap diserahkan. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga atau pihak lain atau masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non-proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita bahas belanja bunga, di mana belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran 2021 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan subrincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan subrincian objek. Selanjutnya tentang belanja subsidi. Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran 2021 agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD, dan atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD, dan atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2021 harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD tahun anggaran 2021 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan subrincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum atau SPAM, pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum, serta pemberian subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh, full cost recovery, pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita pindah bahas tentang belanja hibah dan bantuan sosial. Yang pertama mengenai belanja hibah, di mana belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya tentang belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial berupa uang dan atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program,
kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi dari Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD tahun anggaran 2021 mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial sebagaimana diamanatkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan uraikan tentang belanja modal. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD tahun anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, serta belanja modal aset tidak berwujud. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap, seperti biaya rehabilitasi atau renovasi, sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk peningkatan kapasitas atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja, dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru, new inisiatif, dan angka dasar atau baseline serta penyusunan RKA SKPD. Selanjutnya, kita akan uraikan kebijakan penyusunan APBD terkait belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga tahun anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tentang belanja transfer. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis. Yang pertama, belanja bagi hasil, yakni belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten kota, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota kepada pemerintah desa. Kemudian yang kedua adalah belanja bantuan keuangan, di mana belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan atau tujuan tertentu. Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan atau penerima bantuan keuangan. Selanjutnya, dalam kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 2021 juga akan diuraikan tentang surplus dan defisit. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
Dalam hal APBD diperkirakan defisit didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksananya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksananya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita uraikan pembiayaan daerah, di mana pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Adapun uraian kebijakan penyusunan anggaran pembiayaan daerah dibahas sebagaimana struktur dalam APBD sebagaimana gambar ini. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas penerimaan pembiayaan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari silpa penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi tahun anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya silpa yang direncanakan. Kedua, pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Ketiga, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya. Kemudian penerimaan pinjaman daerah. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenan, sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Yang kelima, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keenam, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada sisi pengeluaran pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk yang pertama untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, di mana ini harus didasarkan pada jumlah yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksananya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kedua, penyertaan modal daerah. Pemerintah daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal diantaranya
Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan badan usaha milik daerah atau BUMD, pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh, dan berkembang. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD, lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan non-perbankan, atau lembaga keuangan lainnya. Dalam rangka mendukung pencapaian SDGs tahun 2025, yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan di wilayah perdesaan sebanyak 60%, pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah air minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Kemudian yang ketiga, pembentukan dana cadangan. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunanya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran, serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pemberian pinjaman daerah, di mana pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya. Selanjutnya, kebijakan silpa diatur khusus bagaimana kebijakan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat 3 poin penting. Yang pertama, pemerintah daerah menganggarkan sisa lebih pembiayaan tahun anggaran 2021 bersaldo nihil. Dalam hal penghitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan silpa tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan atau pengeluaran pembiayaan. Kemudian yang ketiga, dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan silpa tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas, dan atau pengurangan volume program dan kegiatannya. Demikian kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Banyak hal yang telah kita bahas. Tentu ada hal-hal yang mungkin kurang dalam penjelasan melalui video scribe kami tadi. Silakan dikomentari agar supaya kita dapat berdiskusi. Kalau ada hal-hal yang mungkin penafsirannya berbeda antara kami dengan yang menonton video ini, silakan juga dikomentari. Bila Anda tidak suka dengan video ini, silakan dislike,
bagi yang suka boleh saja di like. Kita akan ketemu pada seri berikutnya tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 yang tentu akan membahas hal teknis yang harus dipatuhi dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Oke, kita ketemu lagi, dan seperti biasa tetap semangat.